Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal diri sendiri. Ini adalah hal yang penting dan ketika Anda lakukan maka Anda akan terhindar dari yang namanya stres. Jadi minimal stres. Ketika Anda bisa mengelola diri Anda bisa mengelola pikiran Anda, maka Anda akan bisa melihat dunia ini lebih luas. Dan Anda bisa merasa bahwa hidup ini itu sangat berharga. Hidup ini sangat berharga. Oke, simak video ini sampai selesai, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya ingin Anda menuliskan doa terbaik di komentar. Silahkan tuliskan doa terbaik Anda di komentar. Harapannya jika banyak yang ngaminin, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Karena kemarin ada banyak sekali beberapa lah testimoni yang sudah menuliskan doanya di bawah dan alhamdulillah sudah terwujud. Gitu ya, tulisin doanya di bawah. Dan silakan juga masuk ke grup Telegram official yang Sondawa yang sudah saya bikin, linknya ada di bawah juga. Teman-teman bisa berkumpul dengan lebih dari 5.000 orang di situ, gratis ya, di bawah. Hari ini kita akan membahas tentang mengenali diri sendiri. Banyak orang itu kurang paham atas dirinya, tidak mampu mengontrol atas dirinya. Dan kebanyakan orang itu melihat orang lain. Mereka sering menjudge orang lain, menghakimi orang lain tanpa melihat ke dirinya sendiri dulu. Mungkin kita ini bisa dikatakan lebih tahu tentang orang lain daripada lebih tahu tentang diri kita sendiri. Padahal kita pernah mendengar suatu kalimat bahwa bahagia itu sederhana. Mungkin teman-teman juga sering mendengar kata-kata itu. Bahagia itu sederhana. Sesederhana apa bahagia tersebut? Kalau saya boleh menjawab, sebenarnya bahagia adalah ketika Anda bisa mengeluarkan kebahagiaan itu dari dalam diri Anda. Jadi bukan orang lain yang bikin Anda bahagia. Anda tidak harus menunggu orang lain memberikan surprise kepada Anda. Anda tidak harus menunggu orang lain memberi hadiah kepada Anda. Tetapi kita memiliki bahagia kita sendiri yang kita ciptakan dari diri kita sendiri. Oke, simak video ini sampai selesai. Video ini mungkin akan saya buat beberapa part, dan ini adalah part satunya. Tujuannya adalah agar Anda bisa mengetahui seberapa keren sih diri Anda, seberapa keren sih diri kita ini, gitu ya. Nah, kita akan mulai ke bahasan yang pertama, yaitu bagaimana sebenarnya mengendalikan diri. Tuhan menciptakan kita volume otak yang sama. Jadi ketika Anda ada dalam penelitian bahwa otak manusia itu sebenarnya ukurannya sama. Yang membedakan adalah isinya, gitu ya. Jadi otaknya volumenya sama, tapi kenapa ada orang yang lebih sukses, kenapa ada orang yang lebih happy? Dikarenakan karena input informasinya beda. Nah, cara untuk mengenali diri adalah Anda memiliki kesadaran penuh atas diri Anda. Jadi kita ini memiliki kesadaran penuh atas diri kita, yang namanya sadar diri. Nah, sadar diri inilah yang banyak orang tidak paham. Mereka kadang menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain. Jadi kalau melihat misalkan ada orang yang ini dia langsung sensitif, dia langsung reaktif gitu ya. Ketika diajak ngobrol, ternyata temennya nggak nyambung gitu, kita emosi kayak gitu. Sebenarnya enggak. Ya, kita kontrol diri. Mengenali diri adalah kontrol diri. Bagaimana kita bisa mengkontrol diri kita. Oke. Bagaimana caranya? Step satunya adalah dengan Anda bisa mengendalikan nafas Anda. Jadi kalau kita melihat, ketika kita bernafas, sebenarnya itu seiring dengan detak jantung kita. Setuju ya? Kalau kita melihat orang yang marah, bahkan kita sendiri merasa marah, itu selalu detak jantung kita itu berdetaknya lebih kencang. Deg 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 gitu, kencang ya. Diiringi dengan nafas yang tersenggal-senggal gitu. Terus diiringi dengan hal-hal yang nyut-nyut di kepala gitu ya, karena badan kita langsung merespon ketika kita ada emosi negatif, kita mau marah, biasanya langsung darah itu kayak naik nih ke kepala, sehingga menyebabkan kita pusing, sakit kayak gitu ya. Nah, jika
Anda mengalami mungkin keluhan-keluhan seperti Mas saya itu sering pusing dan sebagainya, bisa jadi karena Anda belum bisa mengkontrol diri Anda. Karena kalau sebenarnya Anda sudah mengetahui teknik-teknik ini, sebenarnya insya Allah itu akan menghindarkan Anda dari stres dan menghindarkan Anda dari sakit-sakit seperti itu, dari pusing, darah tinggi dan sebagainya. Oke? Jadi pertama adalah kita mengendalikan nafas, ya. Bagaimana agar nafas kita ini teratur. Nah, salah satunya adalah dengan meditasi. Nanti ya kita akan uraikan. Ini adalah part 1. Jika kalian suka, kalian bisa komentar di bawah gitu ya. Atau tuliskan saya mau praktek Mas gitu ya. Nanti saya akan lanjutkan ke bab berikutnya mengenai detailingnya bagaimana agar ini. Nah, saya akan jelaskan ini di bab 1. Di bab 1 ini adalah kenapa kita harus mempelajari ilmu mengenal diri ini, ya. Manusia itu kadang masih beriringan dengan masa lalunya. Jadi orang itu kayak nggak bisa move on, atau masih sekira dia berjalan, dia melakukan aktivitas harian, dia masih tergantung dengan masa lalunya. Jadi orang itu biasanya masih berkutat di masa lalunya dan di masa depannya. Orang itu kadang tidak menyadari bahwa dirinya sedang hidup di masa saat ini dan kini, sekarang ini. Oke? Ketika kita memikirkan masa lalu, kita kadang itu bersedih atau merasa menyesal atas apa-apa yang kita lakukan di hal-hal atau tahun-tahun sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Kita akan mengalami yang namanya penyesalan, dan penyesalan ini membawa emosi negatif. Duh, saya nyesel dulu melakukan itu, seandainya dulu aku melakukan ini, bisa jadi nanti hasilnya begini. Mohon maaf, itu adalah termasuk emosi negatif, dan itu akan bisa menyebabkan stres. Bukankah kita mau menghilangkan stres, bukan mau menambah stres? Nah, banyak orang masih sering berpikir tentang masa lalu. Ya, ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah banyak orang terlalu berpikir tentang masa depan. Misalkan masa depan. Jadi, dia memiliki rasa ketakutan-ketakutan di masa depan. Contohnya, wah kalau aku misalkan nggak lulus ini ujian, misalkan aku nggak berhasil di sini, nanti masa tuaku gimana ya, dan sebagainya. Jadi mereka akan memiliki kekhawatiran oleh dirinya di masa depan. Yang di masa belakang, masa lalu itu isinya penyesalan, yang di masa depan itu isinya kekhawatiran. Bukankah itu adalah hal negatif yang akan bikin kita stres? Tentunya iya. Nah, yang benar gimana Mas untuk mengenali diri? Kuncinya adalah bagaimana mengkondisikan diri Anda saat ini. Ya, Anda yang sedang duduk saat ini, atau Anda yang sedang berbaring melihat video ini saat ini. Bukan besok, bukan kemarin, tetapi saat ini. Bagaimana Anda bisa menikmati momen saat ini? Ketika Anda seperti saya lihat nih, saya sedang menceruput kopi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Anda menghayati aktivitas ini, ketika Anda benar-benar fokus dalam satu kejadian ini, maka sebenarnya kamu telah mengenal dirimu. Kamu telah mulai menghayati dirimu. Ya, saat ini, ya, saat ini. Pada zaman sekarang itu banyak orang yang multitasking, melakukan beberapa pekerjaan di satu waktu. Kalau menurut saya itu kurang bagus. Kenapa? Kalau menurut saya hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa? Karena pikiran kita memang tidak didesain untuk multitasking. Pikiran kita didesain untuk single tasking, untuk satu hal. Jadi ketika Anda sedang minum kopi, ya minum kopilah, nikmati kopimu. Ketika Anda sedang makan, ya makanlah. Jangan makan sambil belajar, itu beda, ya. Kalau Anda sedang belajar, ya belajarlah, jangan sambil makan. Hal inilah yang akan membuat kita menjadi sepenuhnya ada di dalam aktivitas tersebut. Artinya kita akan fokus, kita akan menghayati hal-hal tersebut. Kita akan menghayati nih. Jadi ketika kita belajar, ketika kita lagi family time, ya nikmatilah, itulah momen. Bahasa gaulnya yang sering kita lihat adalah, yang kita dengar adalah enjoy the moment, nikmati momen tersebut. Ini adalah hal yang sangat keren dan tidak banyak orang melakukan ini. Kebanyakan orang hari ini sudah sibuk sekali pikirannya dengan hiruk pikuk yang ada di luar ini. Apalagi dengan hadirnya media sosial yang membuat input-input informasi yang tidak penting bahkan masuk ke pikiran kita. Ketika kita sudah mulai untuk mengenal diri, maka kita sudah bisa cerdas dalam menyaring ini yang penting dan ini yang kurang penting bagi hidup kita.
Kita harus bijak dalam menggunakan memori otak kita. Kita harus bijak dalam menggunakan waktu kita. Apakah ini akan bermanfaat bagi saya ke depan atau enggak? Jika enggak, maka kurangilah. Ya, fokuskan ke hal yang nantinya bermanfaat. Ilmu mengenali diri ini adalah ilmu yang keren banget. Karena ini dibuktikan oleh sains bahwa sebagian besar penyakit itu awalnya dari stres. Ketika Anda sudah bisa mengenali diri Anda, maka Anda akan jauh dari stres. Anda akan menjadi pribadi yang bisa meng-create kebahagiaan Anda sendiri. Anda akan bisa menciptakan kebahagiaan Anda sendiri walau tanpa bantuan orang lain. Oke? Di video ini, di bab 1 ini, saya akan menjelaskan yang tadi, enjoy the moment, hiduplah di masa ini, dan nikmati apa yang saat ini ada di depanmu. Lakukan dengan penjiwaan penuh, lakukan dengan ketulusan, sehingga Anda melakukan itu dengan hati yang gembira. Oke? Kalau Anda melakukannya dengan tulus, Anda happy melakukan itu, Anda nikmati. Mungkin ada pertanyaan seperti ini, Mas, itu kan pekerjaannya saya nggak seneng, saya nggak suka. Ya, penyebab Anda tidak suka adalah Anda tidak memasukkan penjiwaan Anda ke dalam usaha tersebut, ke dalam aktivitas tersebut. Kalau kamu masukkan penjiwaanmu, kamu akan otomatis ikhlas, kamu otomatis akan menerima, dan kamu akan enjoy the moment. Tidak berat, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, ya. Terima saja, ikhlas, aktivitas itu kerjakan saja. Maka insya Allah itu akan menjadi berkah juga untuk Anda, dan otomatis bisa membuat Anda jauh lebih mengenali diri Anda sendiri. Oke, sampai jumpa di bab 2. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.